Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aspek perkembangan fisik motorik. Saya Ferdian Olivianto Adi Pratama, NIM 2002 1020 5119, dan Fatma Anissa NIM 2002 1020 5041, dan juga Mei Istiqomah NIM 2002 10 20516. Di dalam aspek perkembangan fisik motorik tersebut ada 5 aspek. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan fisik motorik menurut para ahli, dan yang kedua tujuan dan fungsi pengembangan fisik motorik anak usia dini, yang ketiga tahap perkembangan motorik, yang keempat faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik, dan juga yang kelima, praktek pengembangan kemampuan fisik motorik. Menurut Kuhlen dan Thompson pada tahun 2014, yang paling nampak dan menonjol dalam diri seseorang adalah terjadinya perubahan fisik yang sangat cepat. Fisik manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengganggukan. Semua organ ini terbentuk pada periode parenatal atau dalam kandungan. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf yang sangat berpengaruh pada perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang memengaruhi perkembangan motorik dan kekuatan. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan, yaitu sebagai anggota terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi berat, tinggi, dan proporsi. Adapun perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil, menurut Mursyid pada tahun 2015, bisa didefinisikan dalam berbagai hal. Salah satunya sifat-sifat perkembangan fisik yang dapat diamati diantaranya. Yang pertama, terjadinya perkembangan otot-otot besar dengan cepat pada usia 2 tahun terakhir pada masa anak kecil. Hal ini memungkinkan anak melakukan berbagai gerakan yang kemudian bisa melakukan bermacam-macam keterampilan gerak dasar, meliputi meloncat, berlari, melempar, menangkap, dan juga memukul. Yang kedua, terjadinya perkembangan otot-otot besar dan perkembangan kekuatan yang cukup cepat, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, pertumbuhan kaki dan tangan secara proporsional lebih cepat dibandingkan perkembangan bagian tubuh yang lain dan menghasilkan peningkatan daya ungkit yang lebih besar. Yang keempat, terjadinya peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang cepat. Dan yang kelima, meningkatnya kemungkinan dan kesempatan melakukan berbagai macam aktivitas gerak fisik. Tujuan dan fungsi pengembangan fisik motorik anak usia dini. Salah satu aspek pengembangan yang cukup signifikan dalam kehidupan anak usia dini adalah perkembangan fisik. Ditinjau dari aspek perkembangan fisik physical development, menurut Hartlock menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. 1. Ada sistem syaraf. Sistem syaraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi anak usia dini. 2. Adanya otot-otot. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik anak usia dini dalam beraktivitas dan menjalani kegiatan sehari-hari. 3. Ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang atau aktif dalam suatu kegiatan. Yang terakhir, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat badan, dan proporsi tubuh.
Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi perkembangan aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Semakin matangnya perkembangan sistem syaraf otak yang mengatur otak memungkinkan berkembangnya kompetensi atau keterampilan motorik anak pada usia dini. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Menurut Elizabeth Hartlock dalam Syamsu Yusuf LN mencatat beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik bagi konsentrasi perkembangan individu. 1. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh rasa senang. 2. Melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya ke kondisi bebas atau tidak bergantung. 3. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. 4. Melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Yang terakhir, perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan self-concept atau kepribadian anak. Nah, unsur fisik ini dalam hal adalah kesiapan fisik anak untuk melakukan sesuatu termasuk belajar, kesiapan fisik, dan berkaitan dengan kecukupan tidur malam, makan dan minum, dan istirahat di siang hari, dan aktivitas yang dilakukannya. Sebagai contoh, pada beberapa anak yang cukup tidurnya pada malam hari, biasanya masih dapat bertahan untuk belajar pada siang harinya. Sebaliknya, anak yang terbangun terlalu pagi biasanya akan merasa jenuh pada saat belajar di siang hari. Dalam hal ini, pembelajaran perlu memperhitungkan waktu istirahat, termasuk di dalamnya menyediakan makan dan minum atau snack untuk anak-anak. Selain itu, orang dewasa di sekitarnya harus memberikan kesempatan pada anak untuk bergerak dan berlatih dengan tidak mengabaikan waktu bermainnya. Tahap perkembangan motorik kasar (SCTPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 146 dan 137 Tahun 2014. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan fasilitas dan pertumbuhan perkembangan anak secara menyeluruh melalui aspek kepribadian anak. Perkembangan anak ditinjau dari aspek masa atau umur tertentu meliputi 1. Perkembangan fisik motorik, 2. Sosial emosional, dan 3. Moral keagamaan, 4. Perkembangan kognitif. Perkembangan fisik motorik anak usia dini 4-5 tahun terdiri dari perkembangan fisik, motorik kasar, dan motorik halus. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Ayat 1 dan Ayat 3. Perkembangan fisik motorik anak usia dini nomor 147. Kurikulum pendidikan anak usia dini memuat program-program pengembangan yang mencakup antara lain 1. Nilai agama. Nilai agama ini sangat penting dianut bagi seluruh pendidikan anak usia dini, khususnya untuk mendidik anak usia dini mereka yang akan dididik 5 tahun ke depan. Kedua, moral. Moral sangat penting bagi anak usia dini. Moral ini harus ditanamkan sejak dini karena moral itu akan mempengaruhi mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya. Ketiga, ada fisik motorik. 4. Kognitif. Ada 5. Bahasa. Bahasa itu harus ditanamkan sejak dini. Itu karena anak usia dini 3-5 tahun itu sangat berperan penting dalam pengolahan bahasa. Peran orang tua dan sekitarnya itu sangat penting. 6. Ada sosial emosional. Sosial emosional di sini adalah mencakup di dalamnya ada otak mereka. 6. Seni. Seni yang diajarkan di sini adalah contohnya seperti menggambar, menyanyi, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Perkembangan ini dilakukan agar mencakup perwujudan suasana belajar untuk keuntungan proses berpikir, keterampilan, emosi, serta bahasa. Bahasa itu harus ditanamkan sejak dini. Itu karena anak usia dini 3-5 tahun itu sangat berperan penting dalam pengolahan bahasa.
Nah, peran orang tua dan sekitarnya itu sangat penting. 6. Ada sosial emosional. Sosial emosional di sini adalah mencakup di dalamnya ada otak mereka. 6. Seni. Seni yang diajarkan di sini adalah contohnya seperti menggambar, menyanyi, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan ini dilakukan agar mencakup perwujudan suasana belajar untuk keuntungan proses berpikir, keterampilan, emosi, serta bahasa. 4. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Menurut Rahyubi 2012-225 menyebutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak yaitu 1. Perkembangan sistem syaraf, 2. Kondisi fisik, 3. Lingkungan yang kondusif, 4. Aspek psikologis, 5. Usia, 6. Jenis kelamin, serta yang ketujuh bakat dan potensi. Kemudian menurut Yusuf 2007-31, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik antara lain 1. Hereditas, keturunan atau pembawaan 2. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individual yang diwariskan 3. Orang tua kepada anak atau segala potensi fisik maupun psikis yang dimiliki 4. Individu sejak pra-kelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen 5. Lingkungan perkembangan merupakan berbagai peristiwa, situasi, atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi. 6. Perkembangan individu. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar. Faktor tersebut adalah faktor hereditas atau keturunan yang meliputi sistem syaraf, kondisi fisik, bakat, dan potensi. Yang kedua, faktor lingkungan yang meliputi motivasi yang kuat, lingkungan yang kondisif, dan aspek psikologis. Yang ketiga, faktor usia, dan yang keempat, jenis kelamin. Lima, praktek pengembangan kemampuan fisik motorik untuk anak. Terdapat beberapa kegiatan sederhana yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik pada anak, yaitu 1. Menempelkan sesuatu di kertas 2. Menepuk tangan 3. Menyentuh jari 4. Menutup dan membuka kancing baju 5. Menaikkan dan menurunkan resleting 6. Membangun menara setinggi 10 balok 7. Menyelesaikan puzzle dengan beberapa potongan puzzle 8. Menggunakan pensil dan krayon dengan baik untuk mewarnai dan menggambar 9. Menyalin bentuk lingkaran atau balok di selembar kertas 10. Menggunting bentuk sederhana dengan gunting plastik yang aman untuk anak-anak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.